Taib, kita masuk ke bait yang ketiga. Mauliduhu fi ashiril fadili rabi'inil awwali amal fili lakinnamal masyhuru thani ashrihi fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi wa wafaqal 'ishrina min Naisana wa qablahu hainu abihi hana. Taib. Sini An-Nazim Ibn Abdul Aziz rahimahullah mengatakan mauliduhu fi ashiril fadili, kelahiran beliau. Maulid artinya kelahiran. Fi ashiril fadili, pada hari ke-10 al-fadili, yang mulia. Rabi'inil awwali amal fili, dari bulan Rabi'il Awal, amal fil, ya, pada tahun gajah. 6. Mauliduhu tadi artinya kelahiran beliau, kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita akan mulai sekarang membaca sejarah dari baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kelahiran beliau. Kapan kelahiran beliau? Ya, fi ashiril fadil, ya, di hari ke-10, artinya tanggal 10, ya, dari bulan Rabiul Awal, ya. Amal fil, yang terjadi pada tahun gajah, ya. Jadi tahun gajah ini adalah tahun di mana terjadinya penyerangan Abraha kepada Ka'bah dengan tujuan untuk menghancurkannya, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fil, ya. Ya, itu kisah Ashabul Fil itu. Nah, jadi orang Arab, diantara kebiasaan mereka itu menyebutkan suatu tahun dengan kejadian besar yang terjadi pada tahun tersebut. Jadi amal fil, tahun gajah, dinamakan tahun gajah karena tahun itu terjadi penyerangan tentara Abraha yang terdiri dari gajah-gajah. Taib. Lakinnamal masyhuru tsani ashrihi, akan tetapi yang masyhur, ya, beliau itu dilahirkan pada hari tsani ashrihi, ya, pada hari ke-12. Tadi dikatakan hari ke-10, sekarang hari ke-12. Ini menunjukkan berarti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kapan beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Jadi dikatakan al-masyhur di situ maksudnya pendapat yang masyhur, pendapat yang paling banyak yang mengikutinya. Nah, jadi para ulama bersisi pendapat tentang hari apa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya, bahkan ya di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan banyak sekali, ya, pendapat-pendapat, ya, tentang kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya, dan semua pendapat itu berbentuk mu'allaq. Mu'allaq itu artinya biduni sanad, tidak ada sanadnya. Nah, jadi tidak bisa kita telusuri pendapat tersebut benar atau tidaknya karena tidak ada jalur periwayatannya. Ya, dalam ilmu mustalah hadis itu tidak bisa diteliti jalurnya. Nah, hanya saja ada satu pendapat yang memiliki jalur, yaitu pendapatnya Imam Malik, ya, dengan sanad yang sahih dari Muhammad bin Jubair ibn Mut'im, ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi kita dilahirkan pada hari ke-8, tanggal 8. Ya, makanya sebagian ahli sejarah memegang pendapat yang mengatakan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari ke-8. Berarti sudah ada 3 pendapat kita dapatkan di sini. Tadi dikatakan hari ke-10, hari ke-12, kemudian ini, ya, Imam Malik mengatakan hari ke-8. Nah, ya, intinya khilaf dalam masalah ini. Nah, perbedaan atau khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini menunjukkan berarti, ya, tidak ada hukum syar'i yang berkaitan dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu dirayakan atau sebagainya. Karena seandainya ada hukum syar'i yang berkaitan dengan kelahiran Nabi, ya tentu para ulama, ya, sudah menetapkan, ya, tanggalnya, ya, atau Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan isyarat, ya, tanggal yang pas itu atau tanggal yang pastinya tanggal kapan.
6. Ya, jadi barang siapa yang menjazam, yang memastikan bahwasanya Nabi dilahirkan tanggal sekian, maka dia harus membawakan dalil atas ucapannya tersebut. Baik. Kemudian tadi kita katakan beliau dilahirkan pada tahun gajah. Ya, tahun gajah ini kenapa beliau dilahirkan pada tahun gajah? Tepatnya ya berapa bulan, berapa hari sebelum kejadian penyerangan Ka'bah oleh Abraha itu. Ya, disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juga bahwasanya Nabi dilahirkan 50 hari sebelum atau setelah terjadinya peristiwa penyerangan Ka'bah itu. Ya, 50 hari setelah terjadi penyerangan Ka'bah oleh Abraha. Nah, ya, beliau dilahirkan pada tahun gajah ini berdasarkan riwayat dari Qais bin Makhramah. Ya, seorang sahabat namanya Qais bin Makhramah mengatakan, ya, wulidtu ana wa Rasulullah amal fil fanahnu lidatan. Kata beliau, aku dan Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Fanahnu lidatan, kami berdua itu lidah. Lidatun dalam bahasa Arab itu artinya dilahirkan pada waktu yang sama, ya, dilahirkan pada tahun yang sama atau hari yang sama. Nah, jadi kesimpulan kita, beliau dilahirkan pada hari apa atau pada tanggal berapa? Khilaf para ulama. Ya, ada 3 pendapat yang sudah kita dapat tadi, hari 10, kemudian ke-12 dan ke-8. Ya, di sini dikatakan lakinnamal masyhuru, kan tetapi yang terkenal adalah hari ke-12. Ya, meskipun tidak ada dalil yang tegas mengatakan bahwasanya beliau dilahirkan pada tanggal 12 fi yaumil itsnain, tapi kita sepakat kalau beliau dilahirkan pada hari Senin. Ini berdasarkan hadis yang sahih, ya, dalam riwayat Muslim dari Abi Qatadah bahwasanya Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau mengatakan dzaka yaumun wulidtu fi, hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Ya, hari Senin ini adalah hari beliau dilahirkan, ya, kemudian hari beliau hijrah ke Makkah dari Madinah, dari Makkah ke Madinah. Kemudian juga hari Senin adalah hari ketika beliau sampai di Madinah. Hari Senin juga hari beliau wafat. Ya, nanti akan disebutkan ya hari-hari ini di bait-bait yang selanjutnya. Baik. Jadi sepakat kita berdasarkan hadis yang sahih tadi bahwasanya Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin. Kapan itu? Tepatnya pada hari Senin, tulu'a fajrihi, yang ketika ya terbitnya fajar, di pagi hari berarti. Nah, kemudian wa wafaqal 'ishrina min Naisana, ya, bertepatan dengan, ya, wafaqa yuwafiqu artinya bertepatan dengan al-ishrin. Al-ishrin artinya 20 min Naisan. Naisan itu nama bulan, ya, sistem kalender zaman dahulu yang sekarang masih dipakai di beberapa negara di Timur Tengah, semisal Lebanon, beberapa wilayah dari Yordan itu menggunakan, ya, sistem penanggalan namanya Naisan. Jadi nama-nama bulannya. Naisan ini kalau bahasa kita itu bulan April, ya, bulan April, bulan keempat, Naisan. Ya, jadi dalam kalender sistem ini dikatakan April itu namanya Naisan. Ya, kalau dalam kalender Hijriyah kita kenal istilah Muharram Safar, ya. Kalau dalam kalender sistem lama ini, ya, disebutnya Naisan, ya, Tisrin al-Awwal, Tisrin al-Tsani dan seterusnya. Nah, jadi bertepatan kelahiran beliau itu dengan tanggal 20 dari bulan April. Wa qablahu hainu abihi hana. Wa qablahu, ya, hu di sini artinya kembalinya ke kelahiran Nabi. Nah, ya. Wa qablahu, dan sebelumnya, sebelum kelahiran Nabi maksudnya, ya. Hainu abihi hana. Ya, hainu abihi hana. Ya, hana ini fiilnya, kata kerjanya, kemudian masdarnya hainu. Hainu itu dalam bahasa Arab artinya
halak. Ya, halak artinya al-maut. Ya, jadi sebelum kelahiran beliau, wafatlah bapak beliau. Ya, wafatlah ya ayah beliau. Nah, wa ba'da amaini ghada Fatima ja'at bihi murdi'uhu salima. Jadi ayah beliau wafat itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dilahirkan. Ya, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di dalam kandungan. Ya, para ahli sejarah sendiri berbeda pendapat tentang kapan wafatnya ayah beliau. Ada yang mengatakan ya, ketika Nabi masih di dalam perut ibunya, atau ada juga yang mengatakan ketika Nabi sudah dilahirkan. Nah, ya kan, tapi yang dijazamkan, yang dikuatkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, dan dijazamkan juga oleh banyak sekali para ahli sejarah bahwasanya beliau ya masih berada di dalam kandungan ketika bapaknya wafat. Ya, kata para ulama, ini adalah ablaq darajatil yutam. Ini tingkat keyatiman yang paling paling parah begitu, yang paling istilahnya paling mengenaskan, ya paling menyedihkan. Ya, yaitu ketika ya seorang anak masih berada dalam perut ibunya dan bapaknya meninggal. Ya, jadi dia keluar ke dunia ya, dalam kondisi tidak ada bapaknya. Nah, inilah yang disyaratkan dalam surat Ad-Duha itu, alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, bukankah kami dapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim. Ya, orang yatim itu ada tingkatan-tingkatannya, dan tingkatan yang paling ya menyedihkan dari itu adalah ya, yang dialami oleh baginda Nabi SAW, lahir ke dunia dalam keadaan tidak memiliki seorang ayah. Nah, wa ba'da amaini ghada Fatima ja'at bihi murdi'uhu salima. Wa ba'da amain, ya setelah amain, setelah 2 tahun. Ghada, ya ghada artinya sara, ya menjadi. Fatima, beliau menjadi orang yang fatim. Fatim itu ya masa disapih. Ya, fatim itu artinya yang disapih. Disapih itu artinya dia sudah selesai dari ASI, ya sudah tidak menyusu lagi. Ya, itu namanya fatim. Ya, jadi setelah 2 tahun Nabi tidak menyusu lagi. Ya, karena memang 2 tahun batasannya, sebagaimana disebutkan surat Al-Baqarah, wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu itu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun sempurna. Liman aroda an yutimmar radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan radha'ah, penyusuan itu. Nah, jadi setelah 2 tahun dari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sampailah ke usia tidak lagi menyusui, berhenti menyusu dari ibunda beliau. Nah, ja'at bihi murdi'uhu salima. Ya, ja'at telah datang kepada beliau murdi'uhu. Murdi' itu artinya tukang susu, artinya yang menyusui. Ya, perempuan yang menyusui. Di sini bentuknya mudzakkar karena memang ini adalah khususan buat perempuan. Jadi murdi' itu artinya orang yang berprofesi sebagai ya tukang susu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang punya anak masih balita, masih bayi, butuh disusui dan dan ibunya tidak bisa menyusui, maka itu diserahkan kepada ya, murdi' ini. Ya, nanti dibayar ya per bulan atau per tahunnya bagaimana. Nah, baik. Jadi ya ja'at bihi murdi'uhu salima. Ya, datanglah kepada beliau ya seorang perempuan tukang susu. Ya, datang kepada beliau di Mekah menemui ibunda beliau salima, ya dalam keadaan salim. Jadi ada kisah di sini yang tidak disebutkan ya di sebelum bait yang kelima ini, ya sebelum bait yang keenam ini. Jadi di sini
kejadian di mana Nabi SAW dalam usia masa menyusui itu dibawa oleh Halimah, ya, dibawa oleh Halimah ya ke kampungnya. Ya, Halimah ini nama lengkapnya adalah ya, Halimah binti Abi Dzu'aib As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Jadi Nabi SAW dibawa ke Bani Sa'ad ya, oleh Halimah ini. Ya. Kenapa dibawa ke Bani Sa'ad? Bani Sa'ad ini berada di pelosok ya, berada di pelosok, tidak berada di tengah kota seperti di Mekah. Kalau Mekah itu tengah kota ramai. Jadi dia ini daerah pinggiran. Ya, di antara kebiasaan orang Arab kala itu adalah membawa anak-anak mereka ke daerah pinggiran seperti itu. Kenapa? Agar mereka bisa belajar ya, bahasa Arab yang masih fasih, tidak tercampur dengan bahasa Arab yang lainnya, dan biar mereka juga ya mengenal bagaimana ya budaya orang Arab yang murni, ya, kemudian juga ya, udaranya masih bagus kalau di daerah pinggiran, tidak seperti di Mekah sudah banyak terjangkit penyakit. Disebutkan dalam beberapa riwayat ketika itu di Mekah memang sedang ada penyakit menular, sedang ada wabah ya, sehingga Nabi SAW diserahkan kepada Halimah untuk dibawa kepada Bani Sa'ad ya. Ini kisahnya tentu sangat diringkas sekali, bisa dirujuk kepada kitab-kitab yang lebih lengkap nanti untuk bagaimana kejadian sebenarnya. Nah, ini singkat cerita dibawalah oleh Halimah ke Bani Sa'ad ya, sampai di Bani Sa'ad, singkat cerita berapa lama kemudian selesailah 2 tahun itu. Setelah 2 tahun dibawa kembali ya, karena perjanjiannya hanya 2 tahun di Bani Sa'ad ya, Halimah bawa kembali lagi Nabi SAW kepada ibunda beliau di Mekah, dikembalikan gitu ya. Ja'at murdi'uhu salima. Nah, jadi Halimah tukang susunya Nabi membawa Nabi dalam keadaan salim, dalam keadaan sehat ya, aman dari penyakit ya, tidak terjangkiti oleh penyakit menular ya. Jadi Nabi dibawa kembali dalam keadaan sehat. Siapa yang membawanya? Halimatun ya, Halimatun ya, namanya Halimah ya. Halimah tadi namanya Halimah binti Abi Dzu'aib ya, As-Sa'diyah ya, merupakan salah seorang yang terkenal di Bani Sa'ad ya, karena dia merupakan anak dari pemimpin Bani Sa'ad. Halimatun li ummihi wa'adat ya, dibawa kepada ibunya, wa'adat bihi, dikembalikan ya, dikembalikan wa'adat bihi. Setelah, jadi ceritanya ya, setelah Nabi dilahirkan ya, baru beberapa hari kemudian dibawa sama Halimah ya. Ya, setelah 2 tahun dibawa kembali ke Mekah ya, sampai di Mekah bukannya dikembalikan tapi Halimah minta dibawa lagi Nabi gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali keberkahan yang terjadi pada hidupnya Halimah setelah mengasuh Nabi SAW ya. Yang tadinya kambingnya tidak memiliki air susu ya, tiba-tiba memiliki air susu. Tanamannya yang tadinya kering kerontang, ladangnya dia doang yang hijau ya. Ya, pokoknya dimudahkan sekali oleh Allah ya, urusannya Halimah ini disebabkan keberkahan Nabi SAW ya. Maka melihat hal itu ya, Halimah bawa Nabi ke Mekah lagi itu tujuannya bukan buat mengembalikannya ke ibunya, tapi untuk minta izin ya, untuk bawa lagi ke Bani Sa'ad ya. Maka wa'adat, kembalilah dia, bihi, membawa beliau SAW ya, li ahliha, kepada keluarganya ya, keluarganya Halimah di kampung di Bani Sa'ad, kama arodat, sebagaimana yang dia inginkan ya. Ya, siapa inginkan di sini? Halimah, sebagaimana yang Halimah inginkan, karena memang tujuannya awal itu bukan untuk mengembalikan Nabi, tapi untuk ya minta izin membawa balik Nabi lagi ke Bani Sa'ad. Nah, kemudian bait yang ke-8, fa ba'da syahraini ya, setelah 2 bulan ya, setelah 2 bulan beliau tinggal, terjadilah insyiqaqu batnihi. Insyiqaq artinya pembelahan perut. Insyiqaqu batnihi, pembelahan perut beliau yang terjadi. Di antara peristiwa yang penting dalam sejarah kehidupan Nabi adalah ada apa yang dikenal dengan nama insyiqaqus sadar ya, pembelahan dada Nabi. Jadi dada Nabi SAW ya, dibelah. Disebutkan dalam ya, riwayat ya, Ibnu Ishaq, di dalam Sirah Ibnu Hisham, bahwasanya
Nabi SAW mengatakan, ya, ketika saya sedang bermain, ya, di Bani Sa'ad, ya, di kampungnya Bani Sa'ad begitu, ya, ketika lagi bermain di belakang rumah, ya, sambil menggembala kambing, ya, datang kepadaku, kata Nabi, dua orang laki-laki yang pakai pakaian sangat putih, ya, membawa nampan dari emas, yang di atas nampan tersebut ada salju, ya. Kemudian dua laki-laki tersebut, yang mana mereka adalah para malaikat, membawa Nabi SAW dan membaringkan beliau di atas, ya, sebuah batu yang datar, dan, ya, membelah perut beliau, membelah dada beliau, dan mereka berdua mengeluarkan hati beliau, ya, dikeluarkan hati Nabi, ya, kemudian diambillah bagian yang hitam dari hati tersebut, ya, ya, kemudian dibuang, ya. Ini kata Nabi dalam riwayat yang lain bahwasanya itu adalah hadzus syaitani minka. Ya, kata malaikat tersebut, ya, hadza hadzus syaitani minka, ini bagian syaitan darimu. Ya, syaitan nanti akan mampu menggodamu dari bagian ini. Ini bagiannya syaitan ini. Maka diambil dan dibuang oleh para malaikat itu. Nah, setelah dibuang itu, ya, hati Nabi dikeluarkan dan dicuci setelah dengan dengan salju tadi sampai bersih, ya, kemudian baru dimasukkan kembali, ya, ke dalam dada Nabi, kemudian tutup kembali dada beliau. Nah, kejadian pembelahan dada ini sebenarnya terjadi lebih dari sekali. Ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid yang ke-7 menyebutkan bahwasanya peristiwa pembelahan dada ini terjadi 3 kali. Yang pertama itu yang barusan kita sebutkan, ya, ketika beliau masih kecil. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu nanti ketika beliau diutus di usia 40 tahun, ya, dan pertama kali diutus menjadi seorang nabi, ya, setelah dari Gua Hiro itu, ya. Kemudian yang ketiga nanti itu ketika beliau hendak mi'raj, ya, ketika hendak naik ke Sidratul Muntaha itu, ya, itu 3 kali. Nah, ya, bahkan penulis kitab Subulul Huda, ya, As-Salihi, ya, beliau menyebutkan ada kejadian yang keempat, pembelahan yang keempat, yaitu ketika beliau berusia 10 tahun. Ya, jadi ketika beliau masih berusia, ya, 5 tahun, 10 tahun, kemudian 40 tahun, dan ketika beliau mi'raj. Ya, ini menurut penulis kitab Subulul Huda tadi. Nah, jadi masalah insyiqaqus sadr ini, masalah pembelahan dada Nabi ini adalah pembahasan yang penting sebenarnya, ya, banyak faedah kenapa Nabi SAW dibelah dadanya, apa saja hikmahnya dan sebagainya, ya. Itu saking pentingnya pembahasan ini sampai Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad di jilid yang kedua, beliau membuat satu pasal, ya, satu pembahasan, satu sub bab, ya, yang khusus membahas tentang insyiqaqus sadr ini. Nah, ya, taib. Jadi setelah 2 bulan, berarti, ya, usia beliau kala itu, ya, 2 tahun 2 bulan, ya. Setelah usia beliau 2 tahun 2 bulan terjadilah pembelahan dada itu. Wakila, kalau dikatakan wakila berarti pendapat ulama yang lain. Ada mengatakan ba'da arba'in, setelah usia 4 tahun. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Berarti, ya, tadi berarti kita katakan ada yang mengatakan 2,2, ya, 2 tahun 2 bulan. Kemudian ada yang mengatakan usia 4 tahun, ya. Kemudian, ya, juga ada yang mengatakan ketika usia 40 tahun ketika beliau mi'raj, ya, ketika beliau diangkat menjadi nabi, dan usia ketika beliau mi'raj. Wallahu alam berapa usia beliau ketika mi'raj, ya, 40-an kurang lebih, ya. Nah, ya, itu dia khilaf di kalangan para ulama tentang kapan terjadinya insyiqaqu as-sadr ini. Ya, insyiqaqu as-sadr ini, pembelahan dada ini, tujuannya adalah, ya, untuk mensucikan hati Nabi SAW, mengeluarkan bagian syaitan dari Nabi SAW. Nah, wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi alal abwa'i. Bait yang ke-9,
Ya, wa ba'da sittin, setelah 6 ma'a syahrin ja'i, ya setelah 6 tahun dari kelahiran beliau, jadi tahun ke-6, ya wafatu ummihi alal abwa'i, wafatlah ibunda beliau di tempat yang bernama al abwa, yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Baik, peristiwa tersebut, wafatnya ibunda beliau di Abwa, kemudian nanti bagaimana ya kakek beliau juga wafat, kemudian bagaimana beliau beralih pengasuhan kepada paman beliau dan seterusnya, insyaallah taala akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Sekarang kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi